Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi ukuran pemusatan data. Adapun anggota kelompok kami, Arianto Nur Saifuddin, saya sendiri, Wahid Agustin Ningsih, dan Hilma Maharani. Jadi dalam materi ukuran pemusatan data ini, kami akan menjelaskan tentang mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Contoh dalam bidang ekonomi, rata-rata penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Kalimantan Tengah selama kurun waktu 2015 sampai 2020 adalah sebesar 125 miliar rupiah. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mean, median, modus. Mean atau rata-rata hitung. Mean merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Mean dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal dibagi 3, yaitu populasi, sampel, dan tertimbang. Mean data tunggal. Rata-rata hitung populasi. Rata-rata hitung populasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Mu sama dengan jumlah dari keseluruhan nilai X atau data dalam populasi dibagi jumlah total data atau pengamatan dalam populasi. Contoh soal, di suatu kelas sebanyak 10 siswa diambil sebagai sampel untuk dihitung tinggi badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan ke 10 siswa tersebut dalam ukuran cm sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Dari data di atas dapat dihitung rata-rata dengan menggunakan rumus mean. Mu sama dengan jumlah dari keseluruhan data dibagi jumlah data, jumlah total data. Mu sama dengan 172 tambah 167 tambah 180 tambah 170 tambah 169 tambah 160 tambah 175 tambah 165 tambah 173 tambah 170 dibagi 10. Mu sama dengan 1701 bagi 10. Mu sama dengan 170,1 cm. B. Rata-rata hitung sampel. Rata-rata hitung sampel hampir sama dengan rata-rata hitung populasi, namun pada rata-rata hitung sampel ditekankan pada sampelnya saja. Rata-rata hitung sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X bar sama dengan jumlah dari keseluruhan nilai X atau data dalam sampel dibagi jumlah total data atau pengamatan dan dari sampel. C. Rata-rata hitung tertimbang. Rata-rata hitung tertimbang adalah suatu nilai yang diperoleh dari suatu kelompok data yang dipengaruhi oleh suatu nilai bobot yang berbeda dari masing-masing data. Rata-rata hitung tertimbang dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rata-rata hitung tertimbang X bar W sama dengan sigma W kali X dibagi sigma W dibagi jumlah dari seluruh bobot pada suatu data.
Min data berkelompok. Min data berkelompok adalah data yang telah berbentuk distribusi frekuensi. Data-data yang sudah dikelompokkan memiliki karakteristik yang sama dan dicerminkan oleh nilai tengahnya. Oleh sebab itu, rata-rata hitung data berkelompok adalah X bar rata-rata hitung data kelompok sama dengan sigma hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah dibagi jumlah total data atau pengamatan. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Wahidah Gustiningsih. Baik, saya Wahidah Gustiningsih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Arianto Nur Saifuddin. Median. Median adalah titik tengah dari semua data yang telah diurutkan. Median merupakan bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik dari data yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Maka itulah mediannya. Akan tetapi, jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Median dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Median sama dengan N plus 1 per 2. Median dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, median data tunggal, yang kedua, median data berkelompok. Median data tunggal. 1. Letak median dapat dicari dengan rumus median sama dengan N plus 1 per 2. 2. Apabila jumlah data ganjil, maka nilai median adalah nilai yang letaknya di tengah data. 3. Apabila nilainya genap, maka nilai median merupakan nilai rata-rata dari dua data yang letaknya berada di tengah. Median data berkelompok. 1. Menentukan letak kelas di mana nilai median berada dengan perhitungan N plus 1 per 2. 2. Melakukan interpolasi di kelas median untuk mendapatkan nilai median dengan perhitungan sebagai berikut. Median sama dengan L plus N per 2 dikurang CF per F kali I, dengan keterangan MD sama dengan nilai median, L adalah batas bawah atau tepi kelas, N adalah jumlah frekuensi, CF adalah frekuensi kumulatif, F adalah frekuensi di mana kelas median berada, I adalah besarnya interval kelas. Modus. Modus adalah suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Contoh, merek HP apa yang banyak dibeli konsumen. Untuk menentukan nilai yang pasti, modus dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Modus sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 kali I, dengan keterangan MO adalah modus, L adalah batas bawah atau tepi kelas modus, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih antara frekuensi kelas dengan frekuensi kelas sesudahnya, I adalah interval dalam kelas. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hilma Maharani. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dan menyelesaikan soal pada lampiran 3. Jadi soal yang pertama adalah diketahui nilai ujian mata kuliah analisis statistika mahasiswa perbankan syariah sebagai berikut. Kemudian tentukan rata-rata, median, dan modus dari data tersebut.
Nah, untuk menentukan min atau rata-rata dari data tunggal, rumus yang kita gunakan adalah mu sama dengan sigma X per N. Jadi, mu itu adalah rata-rata hitung populasi, dan sigma X itu adalah jumlah dari keseluruhan nilai X atau data dalam populasi. Kemudian N itu adalah jumlah total data. Jadi datanya kita masukkan ke sini, disebut dengan sigma X. Kemudian N-nya di sini. Maka hasil yang kita dapatkan dari rata-rata nilai ujian mata kuliah analisis statistika mahasiswa perbankan syariah adalah 83,75. Nah, untuk mencari median, kita gunakan rumus N tambah 1 per 2. Jadi N-nya itu adalah jumlah total data tadi. Maka 20 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya adalah 10,5. Artinya mediannya di sini. Sedangkan ini datanya genap. Jadi apabila nilai data itu genap, maka nilai median merupakan nilai rata-rata dari dua data yang letaknya berada di tengah. Maka nilai data nomor 10 ditambah dengan nilai data nomor 11. Artinya 75 ini ditambah dengan 92. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 83,5. Maka itulah median dari data tersebut. Yang ketiga adalah modus. Jika mencari modus pada data tunggal seperti data di atas, maka hanya perlu diurutkan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling sering muncul adalah 80, maka modusnya adalah 80. Kemudian untuk soal yang kedua, dari tabel 30 harga mobil di bawah ini, tentukan nilai rata-rata, median, dan modusnya. Sebelum mencari min atau rata-rata, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mencari nilai tengah dan FI dikali XI. Untuk nilai tengah ini kita dapatkan dari tepi bawah ditambah dengan tepi atas lalu dibagi 2. Artinya 160 ditambah 283 dibagi 2, hasilnya adalah 221,5. Sampai bawah juga seperti itu. Untuk FI kali XI-nya adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Artinya 4 dikali dengan 221,5, maka hasilnya adalah 886. Seterusnya sampai bawah. Dan untuk mencari nilai rata-rata pada data berkelompok, rumus yang kita gunakan adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI per N. Jadi sigma FI kali XI-nya ini kita dapatkan dari sini. Dari 886 tambah 1727,5 tambah 4225,5 tambah 5935 ditambah 3587,5. Hasilnya adalah 16.361,5. N-nya ini adalah jumlah frekuensi. Jadi 4 ditambah sampai bawah. Maka rata-rata dari harga mobil itu adalah 495,8 juta. Yang kedua adalah mencari median. Nah, untuk tepi kelas ini, tepi kelas kita dapatkan dari tepi bawah dikurang dengan 0,5. Artinya 160 dikurang dengan 0,5, maka hasilnya adalah 159,5. Begitu juga sampai bawah. Untuk frekuensi kumulatif didapatkan dari sini. Jadi 4 ini ke sini, kemudian 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. 9 tambah 9 itu sama dengan 18. 18 tambah 10 itu sama dengan 28. 28 tambah 5 sama dengan 33. Nah, untuk letak median 33 itu ditambah 1 kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 17.
Artinya, median berada pada frekuensi 17 dengan interval 284 sampai 407. Artinya letak mediannya itu di sini, di antara 9 dan 18. Untuk mengetahui nilai mediannya, kita menggunakan rumus ini. Jadi L itu adalah batas bawah atau tepi kelas dari median tadi. Kemudian N itu jumlah frekuensi, CF itu adalah frekuensi kumulatif, F itu adalah frekuensi di mana kelas median berada, dan I itu besarnya interval. Jadi intervalnya ini kita dapatkan dari sini. Karena letak mediannya di sini, maka tepi kelas sesudahnya itu dikurang dengan tepi kelas sebelumnya. Artinya 407,5 dikurang dengan 283,5, maka hasilnya adalah 124. Nah, jika kita perhitungkan sampai bawah, maka median atau nilai tengah dari daftar harga mobil itu adalah 469,5 juta. Yang terakhir adalah mencari modus. Pada tabel ini, kita bisa melihat frekuensi yang paling banyak, yaitu 10. Namun untuk memastikannya, kita menggunakan rumus ini. L ini adalah tepi kelas, kemudian D1 itu adalah selisih antara frekuensi dengan nilai frekuensi sesudahnya. Jadi, mohon maaf, D1 itu selisih antara frekuensi kelas dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu selisih antara frekuensi kelas dengan frekuensi kelas sesudahnya. Artinya, selisih antara 10 dengan 9 ini adalah 1. Dan selisih antara 10 dengan 5 ini adalah 5. Kemudian dikalikan dengan interval tadi, maka modus yang kita dapatkan adalah 556,3. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekeliruan atau ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.